49 bintang Dayan. Ini adalah bintang pucat setingkat kosmik, diselimuti penghalang tebal dan berkabut. Seluruh bintang selalu berada di siang hari, dan warna-warna psikedelik ada di mana-mana. Inilah langit fantasi Dayan. Ini adalah bintang setingkat Wanzu yang sebagian besar didominasi oleh klan Dewa Langit Fantasi. Hanya Dewa Alam Semesta yang ada di sana. Bahkan Dewa Alam Semesta setengah langkah pun tidak dapat tinggal selamanya di bintang seputih salju yang luas ini. Gunung, sungai, dan lautan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan kekuatan sumber bintang tingkat kosmik. Kekuatan ini bagaikan susu, putih bersih dan murni. Para dewa fantasi yang lahir di dunia seperti itu, bahkan para dewa alam semesta, apapun jenis kelaminnya, memiliki partikel yang sangat murni di dalam partikel mereka, menciptakan efek kulit putih dan penampilan yang indah. Bintang 49 Dayan akhir-akhir ini tidak begitu semarak, karena kelompok Zeus yang termuda pada dasarnya telah pergi ke rerun Dewa Yan Huang kuno, dan sebagian besar orang tua, tetua, serta guru mereka juga telah pergi ke rerun Dewa atas. Mereka yang tetap tinggal, terkadang karena bosan, secara alami akan menggunakan cincin pengejar bayangan untuk sesekali memeriksa apa yang dilakukan keturunan mereka. Di suatu tempat di bintang ke-49 Dayan, ada lautan putih yang luas. Ini sebenarnya bukan laut, melainkan magma putih, tempat api dan gelembung bergulung-gulung, dan asap putih panas mengepul. Suhunya sangat tinggi, bahkan banyak artefak Tianyuan tingkat Wanzu mungkin akan terbakar menjadi abu di magma seperti itu. Dan di dalam magma putih ini, sebenarnya ada sebuah bola yang tergantung. Bola itu halus dan tembus cahaya, mengambang di magma, tidak bergerak. Tampaknya telah menyatu dengan magma. Pada saat ini, Zeus dari klan langit ilusi tiba-tiba muncul di atas magma. Ia cemas, alisnya berkerut, dan ia berkata dengan suara rendah, "Tuan Agung Alam Semesta, ada kabar buruk dari rerun Dewa Yan Huang kuno." Mendengar suara ini, bola yang mengapung di magma pun berbalik. Ini sebenarnya kepala manusia dengan hidung dan mata. Namun semuanya sangat bulat, hanya kepalanya yang melayang di atas magma, pemandangannya tentu saja sangat aneh. Setelah mendengar berita itu, kepala bulat itu berbicara, suaranya seperti letusan gunung berapi, dan bertanya, "Ada apa?" "Tuan muda telah meninggal," kata Zeus. Suku mana yang melakukannya ketika kepala manusia bulat raksasa itu berbicara, seluruh lautan magma mendidih. Tubuhnya di bawah magma sangat besar. Cahaya bintang berkelebat, dan area luas di sekitarnya terbenam dalam cahaya siang yang cemerlang. Itu adalah suku bertopeng dari bintang pendamping. Mereka bekerja sama dengan orang-orang dari Taiko Hengsha untuk melakukannya, kata Zeus. Sudah periksa identitasnya, tanya si kepala bulat. Kami sudah menyelidikinya, tetapi belum ada hasil, kata Zeus. Basmi semua klan mereka secepat mungkin. Klan-klan kecil di bintang pendamping berani bertindak gegabah, dan mereka harus mati dengan cara yang paling menyedihkan, jika tidak, rerun Dewa Bintang atas akan kacau balau. Bola humanoid itu berkata dengan acuh tak acuh, lalu menoleh dan terus melayang di magma. Adapun kematian Tuan Muda, kepalanya tidak tampak terlalu menyedihkan. Gunung ajaib, jauh di dalam awan, terdapat sebuah gua besar tak berbatas. Gua itu bagaikan mulut besar bak jurang, menelan para dewa jenius satu persatu. Di dinding gua ini, Anda dapat melihat dengan jelas sejumlah besar tanaman merambat hitam yang saling melilit. Tanaman merambat tersebut saling bertautan, satu bagian demi satu, terus-menerus memancarkan udara hitam, yang terlihat agak aneh. Di tempat seperti ini, bahkan para dewa jenius dari berbagai dunia tingkat alam semesta akan sangat berhati-hati dan masuk secara perlahan. Zeus muda berpakaian putih datang ke pintu masuk gua melalui kabut gelap. Itu Gu Susu. Setelah Li Tianming pergi, dia datang ke sini dan berkeliaran di sekitar gunung ajaib sendirian untuk menghilangkan kesedihan di hatinya. Pohon leluhur 9 kehidupan yang mereka sebutkan seharusnya berada jauh di dalam gua ini. Mata indah Gu Susu jernih, tetapi tatapannya masih sedikit melankolis. Hadapi hidup, majulah dengan berani, seperti yang selalu kau lakukan. Dia melafalkan kalimat ini dalam hati, menyesuaikan mentalnya, dan bersiap melangkah ke gua 9 kehidupan. Namun, pada saat ini, suara yang sangat dingin tiba-tiba datang dari belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar suara yang familiar itu, tubuh Gu Susu yang ramping bergetar. Ia berbalik kaget dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya dingin, dan ia mengerutkan kening ke arah Gu Susu. Sedih. Itu namanya. Ia dikenal sebagai pangeran yang penuh penyesalan. Para dewa jahat yang datang dari bintang Wanzu Tiandu. Saat mereka bersama,
tak seorang pun optimistis terhadap mereka karena perbedaan status. Hasilnya persis seperti dugaan orang selingkuh, bermain-main, lalu saling mencampakkan. Pada akhirnya, ia mewarisi garis keturunan Wang Zhong dan menjadi menantu keluarga kaya di bintang Wan Zui Tiandu. Aku sebenarnya tidak ingin bertemu dengannya, tapi lingkaran jenius Zeus sebenarnya tidak terlalu besar. Gu Susu bisa mencapai Zeus tingkat kedua di usianya ini, yang berarti dialah yang paling menonjol di antara klan bintang pendamping. Ia menatap Chanian dalam diam sejenak, lalu akhirnya memilih menundukkan kepala dan berkata lembut, ini hanya untuk menambah pengalamanmu. Kalau kau ikut, aku akan pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan tidak ingin memasuki Gua 9 kehidupan lagi. Mengapa harus berkutat pada masa lalu? Namun, pergi tampaknya hanya angan-angannya. Pada saat itu, beberapa Zeus jenius dari para dewa jahat datang sambil mengobrol dan tertawa. Di antara kerumunan, ada seorang gadis cantik bergaun panjang merah. Ia bagaikan harta karun yang dikelilingi semua orang, dengan sikap angkuh dan langkah yang ringan. Garis keturunan raja, bunga dewa hujan. Dalam klan Yuanyi Dewa Dosa, ini sebenarnya adalah nama yang mulia. Nama keluarga Dewa Hujan adalah aristokrasi sejati di dunia setingkat Wansu. Dia melihat Gu Susu pada pandangan pertama. Kenapa dia ada di sini? Chanian, wajah Yu Shenhua yang tersenyum langsung berubah muram, dan beberapa teman di sebelahnya tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala, menatap Chanian dengan curiga. Cinta lama masih ada, itu hanya kebetulan. Aku akan menyuruhnya keluar dari rerun dewa kuno Yan Huang sekarang juga, kata Chanian dengan alis tertunduk. Tersesat Yu Shenhua menatap Gu Susu dan berkata dengan dingin, perbuatanmu sebelumnya telah membuatku sangat tertekan. Untuk mencegah hal memalukan seperti itu terulang kembali, aku memberimu kesempatan, basmi dia dan akhiri semuanya untuk selamanya. Gu Susu sudah merasa sangat tidak nyaman. Dialah yang ditinggalkan, dan kini itu hanyalah pertemuan tak disengaja, tetapi keturunan bangsawan dari 8 kelompok dewa ini bahkan tidak ingin memberinya kesempatan untuk hidup. Matanya sedikit bergetar saat dia menatap Chanian. Dan pikiran penuh penyesalan itu menatapnya sekali lagi, dan tanpa ragu sedetik pun, dia berkata kepada bunga dewa hujan, ya. Kata-kata seperti itu tidak terdengar seperti kata-kata antara suami dan istri, tetapi lebih seperti kata-kata antara atasan dan bawahan. Namun, begitulah kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kamu mau menjilat keluarga kaya dan menaikkan derajat klan serta anggota keluargamu, kamu pasti akan menderita. Sungguh memalukan bahwa dewa yang berdosa memiliki hubungan yang menarik perhatian dengan seorang wanita dari suku kecil di bintang pendamping. Saat ini, dia sudah memiliki masa depan yang cerah, jadi kejadian masa lalu harus diselesaikan di depan dewa hujan bunga. Sumpah yang dibuat di bawah surga dikalahkan oleh hierarki yang ketat. Saat dia mengangguk tanpa ragu, Gu Susu menutup matanya, air mata mengalir di matanya, dan dia merasa semuanya begitu absurd. Gua 9 nyawa, di kejauhan. Li Tianming mendekat ke sini, merasa penuh harap. Yin Chen menceritakan semua yang terjadi di pintu masuk gua. Tidak mungkin, apa ada yang lebih buruk dari Leonardo DiCaprio mendengar ini? Xian-Xian, sebagai perwakilan perempuan, menjadi geram. Basmi dia, kata Jiji dingin. Itu hanya pemandangan biasa, tetapi mereka lebih bersemangat daripada Li Tianming. Li Tianming hanya mendesah, kekuatan tingkatan kehidupan semata-mata terletak pada transformasinya. Namun, semakin banyak transformasinya, semakin berat pula stigma pangkatnya. Bahkan dewa rerun dewa bintang atas di alam semesta pun menderita penindasan kelas. Siapa yang lebih mulia dari siapa-siapa yang memiliki latar belakang lebih kuat dari siapa inilah tema utama perbandingan dan persaingan antar makhluk hidup dimanapun. Segala sesuatunya sangat biasa. Namun di pihak Li Tianming, Gu Susu adalah kakak yang baik dan menghemat banyak tenaganya. Jadi, Li Tianming memutuskan untuk membantu. Maka dia bertanya kepada Jiang Datu yang ada di sebelahnya, Saudara Datu, bisakah Anda membantu saya? Oh katakan saja, saudaraku. Kata Jiang Datu dengan gembira. Saya ingin menyelamatkan seseorang, kata Li Tianming. Selama kita bisa menghadapinya, tidak masalah. Jiang Datu sebenarnya menghargai kemampuan Li Tianming untuk melawan dewa alam semesta di usianya yang masih setengah langkah, jadi dia bertekad untuk merekrut orang berbakat ini. Seharusnya baik-baik saja. Li Tianming menatap ke depan dan berkata, meskipun kita harus menyelamatkan orang ini, kita harus berpura-pura tidak mengenalnya dan hanya lewat, lalu kebetulan berkonflik dengan orang yang menindasnya. Aku mengerti. Jiang Datu berhenti sejenak, tapi siapa yang menindasnya kalau tidak ada kebencian? Memaksakannya mungkin agak mengada-ada, dan aku khawatir tidak akan ada yang percaya.
Dewa-dewa jahat. Li Tianming mengucapkan 4 kata ini. Tergantung. Kakak dan adik itu mengumpat bersamaan. Jiang Xiaobei berkata, tidak perlu menimbulkan kebencian. Keluarga Jiang kita dan para dewa jahat adalah musuh bebuyutan. Wajar bagi kita untuk saling bertarung saat bertemu. Jika kita bertemu, kita bisa langsung bertarung. Karena mereka semua dari suku Yuanyi, tanya Li Tianming penasaran. Kami adalah klan Kunlan Yuanyi, dan mereka adalah klan Yuanyi yang jahat. Mereka semua adalah kekuatan jahat yang merusak reputasi klan Yuanyi kami. Mereka semua sampah. Klan mereka bisa dikatakan sebagai klan yang paling korup, berbahaya, dan paling tidak bermoral di antara 8 dewa. Suasananya sangat menjijikkan, kata Jiang Xiaobei dingin. Oh, Li Tianming pernah melihat dewa bintang jatuh dan dewa matahari terbenam. Kedua kelompok dewa ini cenderung berpenampilan ortodoks dan agak sok suci. Para dewa moral tampaknya baik-baik saja juga. Dia belum pernah benar-benar melihat dewa-dewa dosa, tetapi suatu klan yang dapat menggantungkan dosa di kepala mereka jelas menikmati gelar ini. Mengenai 3 klan surgawi utama, Li Tianming paling mengenal klan Huantian. Hampir semuanya memiliki gangguan jiwa, sementara klan Zantian brutal dan kejam. Ia belum banyak mengenal klan Motian. Bagaimanapun, sejauh ini, tidak satu pun dari 8 dewa yang membuat orang merasa senang terhadap mereka. Terutama perilaku merendahkan seperti itu sungguh menjijikkan. Kali ini di Rerun Dewa Kuno Yan Huang, ternyata banyak sekali tetua dari 8 divisi dewa yang menyaksikan melalui cincin pengejar bayangan untuk memahami performa para jenius muda, termasuk Bunga Dewa Hujan, Ken Nian dan yang lainnya, yang semuanya memiliki kemampuan itu. Li Tianming telah membuat preseden untuk membasmi orang, jadi dia tidak peduli dengan banyak hal. Ia dan saudara-saudari Jiang bergegas menuju Gua 9 Kehidupan. Ketika mereka tiba, Tuan Muda Chanian telah membentangkan sayap Yuannya dan bergegas menuju Gususu. Gususu juga berasal dari suku Yuanyi. Li Tianming mendongak dan melihatnya menatap kosong ke arah penyesalan. Mungkin ia sedang mengingat kata-kata manis yang pernah mereka ucapkan di masa lalu, dan untuk sesaat ia lupa untuk melawan. Pria yang menjijikkan, mati untukku. Li Tianming belum marah, tapi Xianxian dan Jiji marah. Semua laki-laki di dunia ini sampah. Umpat Xianxian. Kunang-kunang, meong, dan lain-lain langsung berhamburan di terpa angin. Dewa-dewa jahat. Jiang Datu kebetulan lewat dan melihat pemandangan ini. Klan Yuanyi dari Hengsha kuno, para dewa jahat di sisi berlawanan langsung menjadi ganas dan kejam. Ketika musuh bertemu, mereka menjadi sangat iri satu sama lain. Para dewa jahat ini sebenarnya adalah keturunan dari tokoh-tokoh besar di dunia Wanzu. Mereka semua cukup kuat. Li Tianming sekarang berada di level yang sama dengan mereka, yang menunjukkan betapa hebatnya kemajuan yang telah ia buat. Terutama Bunga Dewa Hujan, karena usianya baru lebih dari 200 tahun dan masih sangat kecil, ia telah terdaftar dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi. Ini adalah daftar orang-orang jenius yang sebenarnya, dan konon saat mereka bertanding, kedua belah pihak akan ditempatkan pada usia yang sama persis, jadi tidak akan ada yang diuntungkan usianya. Semakin tinggi posisi Anda pada daftar, mungkin Anda tidak semakin kuat, tetapi bakat Anda sudah pasti semakin tinggi. Tidak perlu pertarungan hidup mati. Terlalu banyak orang di sekitar. Berpura-puralah menyerang dan biarkan adikku Susu lolos dari kekacauan ini, bisik Li Tianming kepada Jiang Datu. Aku mengerti. Jiang Datu melirik Gu Susu, matanya bergetar, lalu berseru kagum, dia cantik sekali. Dibandingkan dengan itu, adikku hanyalah sepotong. Bodoh amat John denganmu, dasar pengecut. Jiang Xiaobei begitu marah hingga ia tak sengaja mengumpat dirinya sendiri. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada pihak lain. Beraninya kau, melihat mereka hanya bertiga, mereka berani menyerang, wajah Yu Shenhua sehitam tinta, basmi mereka. Setelah pertemuan mendadak ini, kedua belah pihak suku Yuanyi langsung mulai bertarung satu sama lain. Sayap harimau listrik emas Jiang Datu dan sayap harimau guntur putih Jiang Xiaobei. Kedua sayap elemen ini benar-benar memiliki efek yang terkoordinasi. Untuk sesaat, kilat dan guntur emas dan putih saling bertautan dan bertabrakan, seperti jaring guntur yang menutupi langit dan matahari, menuju Bunga Dewa Hujan. Melihat saudara-saudari Yuan Yi saja, mereka sangat berbakat. Yuan Yi kecil di antara Yuan Yi bahkan sebanding dengan garis keturunan bangsawan Bunga Dewa Hujan. Sebagai perbandingan, dewa jahat lainnya sebenarnya lebih buruk. Li Tianming menyerahkan sisanya kepada saudara-saudari, dan dia menargetkan penyesalan. Sayap Yuan di punggung pemuda berpakaian hitam itu berwarna hitam, agak mirip sayap patah dari ibel hitam,
dengan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dan rune merah tua bergulir di atasnya, agak mirip sepasang sayap kelelawar. Inilah sayap jahat dari Ibel yang kejam. Merasakan kekuatan kematian dan kepunahan dalam Yuan Yi ini, Li Tianming akhirnya mengerti mengapa mereka disebut Dewa Dosa. Pergilah. Li Tianming tidak berbicara, hanya mengedipkan mata pada Gu Susu. Dia sudah memasuki kamp musuh 8 dewa dan tidak boleh berhubungan dengan Gu Susu. Baru pada saat itulah Gu Susu merasa terbebas dari rasa sakit yang baru saja dideritanya. Xiao Feng. Dia menatap Li Tianming dalam-dalam, lalu berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa di mata Li Tianming adalah Tuan Muda yang menyesal. Klan bersayap Dewa Jahat, Zeus tingkat kedua. Tanpa berkata apa-apa, Li Tianming menggunakan jurus mematikan terkuatnya dan menggunakan kekuatan jiwa Bailing untuk keluar dari formasi pedang gerbang bintang alam semesta 10 sunyi. Sebelum itu, ilusi, api penyucian, dan kekacauan kekuatan magis di tangan Zeus meledak. Ledakan-ledakan-ledakan, Dewa Zeus setengah langkah. Ken Nian terkejut, dan sayap Ibel yang jahat menghalangi jalannya. Ledakan, kekuatan magis guntur dan api segera mengguncang sayap jahat Ibel yang tersisa, dan serangan ilusi membombardir tubuh sisa tersebut. Otak dan andalamnya rusak di tempat dan jiwanya hancur. Ah! Dia menjerit dan wajahnya menjadi pucat. 8 divisi dewa begitu kuat, apakah kau tidak mampu melakukan ini? Saat berikutnya, pedang ganda Li Tianming, membawa 30 lapis simulasi dan 20 jiwa bayi kecil, menembus sayap jahat Ibel sisa satu demi satu, dan menembus tubuh sisa ini. Membasmi, Bailing sangat bersemangat, membawa energi pedang jiwa, dan menyerbu ke dalam otaknya. Bersama Bai Ye, ia mencekiknya dengan ganas menggunakan gelembung dan energi pedang. Dengan baik, tatapan mata yang penuh penyesalan itu tiba-tiba meredup. Mati, Li Tianming tertegun sejenak. Ia tak menyangka kedua Xiao Liu ini begitu kuat. Bahkan jiwa asal Dewa Alam Semesta pun terpanggil, dan tubuh rohnya langsung hancur. Ini akan menyebabkan efek mematikan seketika. Orang menyebalkan, mati saja. Cibir sian-sian. Baiklah, Li Tianming tidak menyangka bahwa pria yang tidak setia ini begitu biasa. Basmi saja dia. Gu Susu mendengar jeritan kematiannya. Namun kali ini, dia tidak menoleh ke belakang. Hanya dengan cara ini seseorang dapat melepaskan dan terbebaskan. Serangan Li Tianming terlalu dahsyat. Kekuatan magis Ying Huo dan Miao Miao cukup untuk menahan medan perang terdepan. Daya basmi jiwa Bailing dan Bai Ye dikerahkan melebihi batas normal, dan para dewa jahat ini terbasmi dalam sekejap. Li Tianming sendiri terkejut, apalagi orang lain. Kakak, orang pembawa sial, dia langsung membasmi semua dewa jahat itu. Ini terlalu hebat. Jiang Xiaobai agak ragu sebelumnya, tapi sekarang setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia ketakutan setengah mati. Dewa Zeus setengah langkah langsung membasmi Dewa Zeus tingkat kedua. Apakah ini manusia? Waktunya terlalu singkat untuk berpikir, jadi Jiang Datu membuat keputusan cepat dan berkata, mundur. Bagaimanapun, pihak Gu Susu telah diselamatkan. Oke, Li Tianming tidak banyak bicara, dia mundur di tempat dan bergegas ke Gua 9 Kehidupan bersama Jiang Xiaobai dan Jiang Datu. Jangan lari, beberapa dewa jahat mengejar mereka dengan gila-gilaan. Sedih. Dewa jahat muda Dewa Hujan Bunga tiba-tiba menjadi pucat dan berdiri di depan Tuan Muda yang menyesal dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun suku Yuanyi ini masih mempertahankan wujud manusianya, ia tidak bergerak dan lebih mati daripada asal-usul Zeus. Situasi ini jarang terjadi. Basmi, kejar dan basmi mereka. Dewa Hujan Bunga bereaksi, wajahnya garang dan dia meraung memilukan, jantungnya seakan copot. Suami yang baru saja kunikahi pergi begitu saja. Menjadi janda selama lebih dari 200 tahun merupakan hal yang langka di Sang Xingsu. Ledakan-ledakan-ledakan. Mereka meninggalkan penyesalannya di luar dan mengejar ke dalam. Tampaknya balas dendam mereka lebih kepada mempertahankan muka, daripada kesedihan mendalam atas kehilangan orang yang disesalkan. Di dalam Gua 9 Kehidupan, Li Tianming cepat, tapi Jiang Datu dan Jiang Xiaobai jauh lebih lambat. Untungnya, ada garpu di mana-mana di Gua 9 Kehidupan. Selama kamu menutupi cahaya bintang di tubuhmu, kamu bisa dengan mudah menyingkirkan lawanmu melalui garpu itu. Sangat sulit untuk mengejar orang di sini. Sambil berjalan, Li Tianming menaburkan debu perak, dan debu itu otomatis menyebar dan mulai menjelajahi Gua 9 Kehidupan. Pada saat yang sama, ia juga akan mencari urat logam untuk membelah diri menjadi individu-individu. Singkirkan itu. Setelah sekitar setengah menit,
para dewa jahat itu kehilangan jejak mereka dan telah memasuki percabangan jalan lainnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk melewatinya. Mereka bertiga lalu berhenti dan menghela napas lega. Menyenangkan, wajah Jiang Xiaobei memerah dan dia terengah-engah. Setelah selesai berbicara, ia melirik Li Tianming dengan mata indahnya dan mengerucutkan bibirnya, kau benar-benar mesum. Bagaimana mungkin Dewa Zeus setengah langkah bisa langsung membasmi Dewa Zeus tingkat 2? Kau pasti ada masalah. Ayo, kuperiksa kau. Hei, bisakah kau bersikap baik, jangan mempermalukan keluarga Yongsheng Jiang kami. Kami di Taigu Hengsha tidak kekurangan pria. Jangan bertingkah seolah kau belum pernah melihat mereka sebelumnya, kata Jiang Datu dengan malu. Pergi dari sini, kata Jiang Xiaobei sambil cemberut. Kakak beradik itu bertengkar sepanjang jalan, dan Li Tianming sudah lama terbiasa dengan hal itu. Mereka telah sepenuhnya memasuki Gua 9 kehidupan ini. Segala yang ada di depanku gelap. Inilah dunia batin gunung ajaib yang serumit jaring laba-laba. Sebagian besar batuannya sebenarnya terbuat dari Yan Huang Ming Yuan yang padat. Batu-batu itu sangat keras dan dapat diubah oleh kekuatan. Artefak Tian Yuan biasa tidak dapat memisahkan inya. Bagi Li Tianming, Yan Huang Ming Yuan yang kokoh ini adalah bagian dari gunung ajaib, dan secara alami akan menjadi bagian dari pedang Dong Huang di masa mendatang. Karena tembok gunung itu keras, bahkan jika puluhan ribu dewa kosmik masuk, sulit untuk menghancurkan struktur Gua 9 kehidupan dan memisahkan pohon leluhur 9 kehidupan. Ngomong-ngomong, tembok gunung ini sangat kuat, dan sungguh menakjubkan bahwa akar pohon ini bisa tumbuh dan bahkan berakar di dalamnya. Li Tianming mendekati dinding gunung dan melihat dinding itu dipenuhi akar-akar hitam, ada yang tebal dan ada yang tipis. Saat ia masuk tadi, ia mendapati semua dinding gua seperti ini. Beberapa akar bahkan melintasi gua dan menghalangi jalan. Jadi Gua 9 kehidupan ini tampak seperti lubang pohon. Xian, lihatlah dan cobalah berkomunikasi dengannya. Apakah dia makhluk hidup? Tanya Li Tianming. Dia tidak dapat berhenti berpikir tentang pohon suci King Yun di matahari. Alam leluhur adalah tempat yang bahkan lebih istimewa. Di sini, bahkan tatanan jiwa surgawi pun bisa wujud dalam bentuk bola-bola binatang kecil, apalagi pohon. Mari kita coba. Akar hitam Xian menjulur dari paha Li Tianming dan melilit akar-akar di dinding gua. Kedua akar itu saling terkait, dan semburan kabut mengalir ke akar-akar di dinding gua. Tubuh spiritual Xian memasuki perenungan mendalam di ruang yang menyertainya, dengan konsentrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, ia membuka matanya dan cemberut, sambil berkata, makhluk ini punya kesadaran dan sudah cukup tua. Ia dianggap sebagai bentuk kehidupan yang sangat kuno dan telah ada di sini selama bertahun-tahun. Bisakah kita berkomunikasi dengannya? Tanya Li Tianming. Tidak, kata Xian sambil tertawa. Mengapa? Karena tertidur dan tidur dalam waktu yang lama, kata Xian. Lalu kenapa kau tidak membangunkannya? Tanya Li Tianming. Jaraknya terlalu jauh dari tubuh aslinya. Kalau kau terus mendekat, mungkin ada peluang. Xian melipat tangannya dan berkata dengan bangga. Sebagai leluhur pohon, kau tidak bisa mengendalikannya, kan? Kata Li Tianming dengan nada meremehkan. Cek, Xian mengangkat alis, melirik Ying Huo, dan berkata, kakak Ji adalah leluhur semua burung. Bisakah dia memerintah semua burung? Itu ayam? Apakah kamu juga kembang kol? Kata Li Tianming sambil tersenyum. Kau, Xian menggertakkan giginya, tunggu saja. Aku akan membuat anak pohon ini patuh dan menghajar wajahmu. Mendengar ini, Ji mencibir dan berkata dengan nada menghina, kamu bukan hanya pemula, tapi juga bodoh. Kamu akan tertipu oleh provokasi sekecil apapun. Diam, dasar bodoh, kata Xian dengan marah. Kembang kol, bola bodoh. Bukan cuma dua jiwa aneh yang saling bertarung dalam pikiranku, tapi kedua saudari itu juga bertengkar setiap hari, dan makin sering mereka bertengkar, makin dalam pula perasaan mereka. Li Tianming sudah terbiasa dengan hal itu. Dia meminta Yin Chen untuk terus turun dan menemukan lokasi inti pohon leluhur 9 kehidupan, sementara dia, Jiang Datu, dan Jiang Xiaobei berjalan perlahan turun, mengobrol sambil menjelajahi Gua 9 kehidupan. Ngomong-ngomong soal buah 9 kehidupan, apa sebenarnya kegunaannya? Li Tianming belum pernah melihat buah leluhur yang menyebabkan kehebohan di Rerun Dewa Yan Huang kuno itu. Saya mendengarnya memiliki banyak efek luar biasa. Buah 9 kehidupan adalah salah satunya. Barang-barang yang diproduksi di Rerun Dewa Bintang Non atas ini memang sangat langka, dan Rerun Dewa turunan dari ibu kota ilahi abadi juga merupakan harta karun dari tempat lain. Sebaliknya, para dewa Zeus ini lebih menyukai buah-buah dari alam leluhur. Lagi pula, Rerun Dewa turunannya sudah tidak berguna lagi bagi mereka.
Jiang Datu berkata, aku juga belum melihatnya, tapi ku dengar dari Liu Cheng dan yang lainnya bahwa buah 9 kehidupan dapat meningkatkan jumlah partikel neutron dalam tubuh kita. Selama jumlahnya meningkat, bahkan jika alamnya belum mencapai puncak, itu sebenarnya setara dengan peningkatan kekuatan Zeus. Li Tianming tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengan kata lain, bahkan orang kurus pun bisa menjadi sekuat dirimu, kakak kepala besar, dengan memakan lebih banyak buah 9 kehidupan. Alasan mengapa Jiang Datu begitu kuat di level yang sama berkaitan erat dengan tubuhnya yang kokoh. Partikel neutron di tubuhnya sekitar 2 kali lebih banyak daripada manusia lain di level yang sama. Benar sekali. Jiang Datu menatap ke dalam gua 9 kehidupan dan berkata dengan gembira, aku sudah cukup kuat, dan aku ingin melihat apakah aku bisa melampaui batasku. Jiang Xiaobai tiba-tiba tersipu dan berkata, sebenarnya, buah 9 kehidupan memiliki kegunaan hebat lainnya. Efeknya luar biasa kok aku nggak tahu, kata Jiang Datu sambil membelalakkan matanya. Kau tidak tahu apa-apa. Ini urusan perempuan dan tidak ada hubungannya dengan kalian para lelaki. Jiang Xiaobai memutar matanya. Tidak masalah. Hal ini menggelitik rasa ingin tahu Li Tianming. Ia membungkuk dan dengan tenang bertanya kepada Zeus muda yang lugas dan berani, apa fungsi khususnya, ceritakan padaku. Saya juga mendengarnya dari orang lain. Sulit untuk mengatakannya. Biar saya tegaskan, saya bukan orang seperti itu, kata Jiang Xiaobai dengan ekspresi aneh. Jangan khawatir, kamu memberi orang perasaan bersih, murni, dan tidak main-main, kata Li Tianming. Benarkah? Jiang Xiaobai tampak gembira. Di belakang Jiang Datu, ia berbisik di telinga Li Tianming, bukankah buah 9 kehidupan ini meningkatkan partikel neutron? Ku dengar seorang gadis menggunakannya di sini, dan hasilnya luar biasa. Di mana? Li Tianming tertegun. Jiang Xiaobai mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Li Tianming, apakah ini Dewi Zeus? Li Tianming bingung apakah harus tertawa atau menangis. Tidak peduli bagaimana kehidupan berevolusi, semuanya tetap sama. Logika yang sama berlaku saat saya memikirkan saat saya terobsesi dengan Bibi Aurora. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Inilah tanda pewarisan kehidupan yang ditetapkan oleh hukum dunia. Jika kita tidak menyukai ini, dari mana datangnya keinginan untuk mewarisi? Tanpa pewarisan dan reproduksi, kehidupan akan punah. Ambil buah 9 kehidupan dan perkaya di sini. Li Tianming mengerutkan kening, bingung ingin memberikan hadiah apa kepada Jiang Feiling saat mereka bertemu nanti. Namun, kini alisnya sedikit lebih cerah dan sebuah rencana muncul di benaknya. 9 buah kehidupan, aku akan mendapatkannya. Dia memikirkannya dan bertanya pada Jiang Datu, apakah benda ini punya efek meningkatkan kemajuan alam? Bukan begitu. Jiang Datu menepuk bahunya dan berkata, saudaraku, kemajuan ranah adalah bagian tersulit dan terpenting dari jalur kultivasi. Di mana jalan pintasnya terutama ketika kau mencapai ranah Dewa Zeus, kemajuannya bahkan lebih sulit lagi. Bahkan jika ada sesuatu yang dapat membawamu ke surga dalam satu langkah, itu dikendalikan oleh para petinggi 8 divisi dewa, dan sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Jernih. Selanjutnya, Li Tianming menunggu Yin Chen mengumpulkan informasi tentang buah 9 kehidupan. Ia tidak perlu khawatir tentang perburuan harta karun. Tanpa diduga, tepat setelah mengambil beberapa langkah, batu komunikasi Jiang Datu tiba-tiba berdering. Setelah ia membukanya, sosok Zeus muncul di hadapannya. Ia berteriak dengan suara gemetar dan memilukan, kepala besar, datang dan selamatkan kami. Liu Cheng. Wajah Jiang Datu berubah dan dia berlari langsung menuju batu komunikasi, memanggil Li Tianming dan Jiang Xiaobai pada saat yang bersamaan. Jelaslah bahwa orang-orang di seberang batu komunikasi sedang berkelahi. Kita punya banyak buah 9 kehidupan dan sedang diincar. Cepat, teriak Liu Cheng. Agak jauh. Tunggu sebentar, kata Jiang Datu dengan suara rendah. Dia sudah cepat. Orang-orang di seberang sana adalah teman-temannya di Taigu Hengsha, tetapi mereka telah memasuki gua 9 kehidupan sebelumnya. Jiang Datu dan yang lainnya datang untuk menemui mereka. Saya tidak menduga hal ini akan terjadi begitu saya masuk. Ledakan-ledakan-ledakan. Terdengar suara pertarungan dan raungan sejumlah besar binatang buas yang datang dari sana. Siapa lawannya? Jiang Xiaobai menenangkan diri dan bertanya di sana. Klan Dewa Ibel. Mereka berdua adalah pelayan putra Ibel. Begitu Liu Cheng selesai mengatakan ini, batu komunikasi di tangannya pasti telah meledak. Hal ini menyebabkan batu komunikasi di tangan Jiang Datu menjadi redup sepenuhnya. Oh tidak, aku kehilangan posisiku. Mata Jiang Datu memerah, matanya terbakar amarah, dan dia menjadi gila. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Klan Dewa Ibel punya sekawanan binatang buas.
Kalau mereka tidak bisa bertahan, mereka mungkin akan dibasmi, kata Jiang Xiaobai gugup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kita tidak punya batu komunikasi? Gerutu Jiang Datu sambil menggertakkan giginya. Mereka adalah saudara dan sahabat selama bertahun-tahun. Tepat ketika mereka tenggelam dalam rasa bersalah dan ketidakberdayaan, Li Tianming tiba-tiba berkata, aku tahu di mana mereka. Ikuti aku. Bagaimana mungkin kau tahu Jiang Datu dan Jiang Xiaobai sama-sama tercengang? Jangan tanya, Li Tianming berubah menjadi petir hitam dan bergegas maju, berkata kepada mereka, larilah secepat mungkin. Kalau tidak bisa, sembunyi saja di tempat kalian. Aku akan kembali lagi nanti. Yin Chen berkata bahwa situasi di sana memang cukup mendesak. Teman-teman Jiang Datu tidak dapat bertahan lagi. Li Tianming jauh lebih cepat dari Jiang Datu. Karena demikianlah masalahnya, meskipun lawannya, klan Dewa Ibel, sangat sulit dihadapi, Li Tianming tetap memutuskan untuk maju dan menghadapi mereka sendiri. Awas, aku akan meninggalkan jejak untukmu di setiap persimpangan jalan. Kejar aku. Situasinya mendesak. Setelah Li Tianming selesai berbicara, ia segera mempercepat lajunya dan meninggalkan kedua kakak beradik itu. Ia meminta Miao Miao untuk menggunakan guntur 1000 arah dan bergegas maju. Meretih. Meskipun tingginya hampir 200 meter, ia masih bisa bergerak bebas di gua besar ini. Bagian tersempit gua itu lebarnya puluhan ribu meter, belum termasuk akar-akar pohonnya. Mendesis. Ular listrik melonjak. 2. Lawan, Motian, Protos. Level ketiga, Zeus. Dalam perjalanan, Yin Chen dengan tenang melaporkan informasi lawan kepadanya. 2 Zeus tingkat ketiga, kenapa kalian pikir aku bisa menyelamatkan mereka sendirian? Tanya Li Tianming bingung. Karena Yin Chen sangat tenang, Li Tianming memutuskan untuk maju sendiri. Kekuatan tempur individu klan Dewa Motian sangat buruk. Kau sangat cepat. Jika kau tiba-tiba mendekatinya, kau bisa menimbulkan ancaman fatal. Setidaknya, kau bisa menyelamatkan orang dengan cepat. Kata Yin Chen dingin. Orang ini memang bisa diandalkan. Bahkan dengan begitu banyak hewan peliharaan, Li Tianming merasa sangat tenang ketika berbicara dengan Xiao Wu. Saya mengerti. Li Tianming mengangguk. Dia memiliki pengalaman bertarung melawan Infinite Beastmaster di Dark Star. Di Sang Xingsu, para Beastmaster biasa telah menjadi seperti Beastmaster tak terbatas di Dark Star karena adanya Cosmic Beast, dan klan Dewa Ibel di sini jelas lebih ekstrim. Mengesampingkan kemampuan menjinakkan binatang buas, bakat manusia mereka sendiri pasti sangat rata-rata. Semua bakat terletak di telapak tangan dan sepasang mata. Dibandingkan dengan Dewa Matahari terbenam, mereka adalah manipulator sesungguhnya di balik layar, mirip dengan pembasmi perang jarak jauh, dan tidak memiliki keterampilan pertempuran jarak dekat. Jika Li Tianming ada di sana sejak awal, pihak lain mungkin akan waspada. Namun, jika dia tiba-tiba muncul dan bergegas menghampiri mereka berdua dengan kecepatannya, pihak lain mungkin tidak akan waspada. Meski begitu, fakta bahwa klan Dewa Ibel bisa menjadi salah satu dari 3 klan Dewa Agung, semakin lemah kemampuan tempur umat manusia mereka, semakin kuat pula kemampuan pengendalian binatang buas mereka. Li Tianming mendongak, dan tak lama kemudian dia merasakan suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari depan. Ini adalah suara yang hanya bisa dihasilkan oleh kawanan binatang. Binatang sumber bintang di atas tingkat semesta segudang disebut binatang ilahi kosmik. Tubuh mereka juga telah mengalami transformasi kosmik, menjadi seperti alam semesta kecil. Ukuran mereka mengecil, dan daya mematikan mereka meningkat. Bagi makhluk sumber bintang, transisi dari tingkat penciptaan ke tingkat alam semesta merupakan titik balik yang besar. Ledakan-ledakan-ledakan, Li Tianming bergegas ke suatu tempat. Ia mendongak dan melihat ratusan binatang buas dengan cahaya bintang yang berkilauan dan mata merah muncul di istana bawah tanah yang gelap. Mereka mengepung dan membasmi beberapa anggota suku Zhou Shen Yuanyi, sementara 2 anggota suku Dewa Motian tidak tahu di mana mereka berada. Debu perak. Li Tianming tidak perlu mengatakan apapun, Yin Chen sudah berada di kejauhan, menandai lokasi tubuh asli pihak lain untuknya. Kedua Dewa Ibel itu sebenarnya cukup jauh dari medan perang. Bagi mereka, itu adalah pertempuran jarak jauh. Mereka tidak perlu mendekat, mereka hanya perlu mengendalikan binatang Zeus mereka dari jarak jauh. Oleh karena itu, meskipun orang-orang dari Hengsha kuno diburu, mereka mungkin bahkan tidak tahu lokasi kedua Dewa Ibel ini. Muncul dan menghilang secara misterius, binatang buas dewa di alam semesta mendahului manusia, inilah penguasa binatang tak terbatas yang paling kuat di alam semesta yang teratur. Langit yang jahat, di sudut gua 9 kehidupan, yang agak jauh dari medan perang, 2 gadis berpakaian hitam berdiri di sana sambil mengobrol.
Rambut dan mata mereka hitam legam, dan kulit mereka sangat putih. Kontras antara rambut hitam dan kulit putih sangat kuat. Keduanya memiliki tubuh ramping dan kecantikan yang elegan dan intelektual. Meskipun mereka adalah dewa Zeus yang bertabur bintang, mereka juga memiliki perasaan yang menyedihkan. Keduanya sangat mirip dalam penampilan dan bentuk, bahkan persis sama. Li Tianming ditemani Wei Sheng Moran, yang tampak seperti 50 saudara kembar. Ia sudah lama tidak peduli lagi pada saudara kembar. Mereka tampaknya sudah tak ada lagi, dan satu-satunya tanda bahwa mereka masih mengendalikan pertempuran adalah tangan mereka. Ada mata hitam pekat di telapak tangan mereka masing-masing. Mata hitam pekat itu berbentuk bulat, dengan cahaya yang berkilauan dan kekuatan ruang yang melonjak di dalamnya. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat menemukan bahwa mata di telapak tangan mereka agak mirip dengan mata pencuri langit milik Li Tianming, dan juga merupakan mata majemuk. Akan tetapi, mereka memiliki lebih sedikit mata pada masing-masing mata majemuk mereka, dan keduanya memiliki 42 mata pada tangan kiri dan kanan mereka secara gabungan. 21 di sebelah kiri, 21 di sebelah kiri dan kanan juga. Molian, siapa yang memiliki buah 9 kehidupan, tanya Zeus, salah satu gadis bergaun hitam. Orang yang berambut hijau memiliki segalanya di tangannya, kata gadis lain dari klan Dewa Ibel. Apakah itu Zeus tingkat ketiga? Baiklah, aku akan membiarkan serigala Yansing menghiburnya secara khusus, kata gadis berok hitam itu. Terserah padamu, Moxie. Jika kita bisa mempersembahkan ketiga buah 9 kehidupan ini kepada Tian Mozi, status saudari kita di matanya akan meningkat. Mereka jelas tidak berada di medan perang, tetapi mereka tampaknya dapat melihat perubahan di medan perang. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka dapat melihat semua yang dilihat binatang perang melalui mata binatang perang yang mereka kendalikan. Li Tianming sudah memiliki pemahaman awal tentang klan Dewa Ibel. Dibandingkan dengan klan kegelapan, mereka jelas jauh lebih kuat. Pertama-tama, mereka dan para binatang perang sudah memiliki hubungan darah kontraktual tertentu. Hubungan ini tidak bersifat simbiosis, tetapi ikatan di antara mereka jauh lebih kuat daripada klan kegelapan. Misalnya, Molian dan Moxie dapat melihat segalanya melalui mata para binatang perang, yang merupakan bagian dari kemampuan mereka yang melampaui klan kegelapan. Sederhananya, klan kegelapan adalah cabang kecil dari klan Dewa Ibel yang telah berkembang biak di rerun Dewa Bintang Bawah. Mereka bukan hal yang aneh di seluruh dunia yang teratur. Selain itu, kekuatan sesungguhnya dari klan Dewa Ibel terletak pada mata Ibelnya. Nama mata langit Ibel ini mirip dengan lengan langit Ibel milik Li Tianming. Li Tianming tidak tahu apakah ini kebetulan. Singkatnya, klan Dewa Ibel dan klan pencuri langit keduanya adalah klan bintang dengan mata di telapak tangan mereka, jadi mereka pasti punya hubungan darah. Mata pencuri langit milik Li Tianming mempunyai kemampuan menghancurkan segalanya, sedangkan mata pencuri langit milik klan Dewa Ibel hanya untuk mengendalikan binatang sumber bintang. Warna mata langit Ibelnya tidak lagi mencerminkan tingkat bakatnya. Lagi pula, bakat masing-masing matanya melampaui mata ilahi Taisi dari klan kegelapan. Yang menentukan bakat klan Dewa Ibel adalah jumlah mata Ibel. Misalnya, Molian dan Moxie memiliki total 42 mata langit Ibel di tangan kiri dan kanan mereka. Dalam klan Dewa Langit Ibel, mereka dianggap memiliki bakat 42 Yuan, mirip dengan Yuanyi kecil dari klan Yuanyi. Mata Ibel memiliki dua kekuatan super. Pertama, ia dapat melatih banyak teknik pupil untuk membentuk sistem serangan teknik pupil yang unik bagi klan Dewa Ibel. Ini adalah metode bertarung utama klan Dewa Ibel, terutama yang berbasis pada kebingungan. Kedua, ia dapat membangun koneksi garis keturunan dengan binatang sumber bintang dan menaklukkan binatang perang. Di saat yang sama, yang terpenting, kekuatan spasial akan lahir di dalam setiap mata Ibel, dan terdapat ruang internal yang serupa dengan ruang pendamping. Meskipun ruang setiap mata Ibel tidak besar, ia memiliki potensi untuk berkembang dan pada dasarnya dapat menampung seekor binatang perang. Dengan kata lain, jumlah binatang perang klan Dewa Ibel ditentukan oleh jumlah mata Ibel. Semakin berbakat klan Dewa Ibel, semakin banyak binatang perang yang dapat mereka bawa pada level yang sama. Karakteristik ini membuktikan bahwa alasan mengapa klan Dewa Ibel dapat berdiri pada posisi tinggi saat ini bukanlah karena tubuh tempur individunya, tetapi karena penangkalan perangnya. Ketiga klan utama para dewa masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri. Yang terkuat tetaplah klan Dewa Perang. Sekarang, sebagian besar mata majemuk hitam di tangan Molian dan Moxie telah berubah dari hitam menjadi merah, menunjukkan bahwa binatang perang di dalamnya telah keluar. Menarik sekali, Li Tianming muncul di dekat mereka dan tiba-tiba mengunci mereka. Dua Zeus tingkat ketiga. Di antara 8 kelompok dewa,
Li Tianming tidak dapat mengalahkan dua dewa kosmik tingkat ketiga kecuali klan Dewa Ibel. Ini juga pengalaman istimewa. Meong, di pihak Liu Cheng, mereka telah jatuh ke dalam kawanan serigala Yansing dan ular Cixing. Setiap serigala Yansing memiliki tubuh yang mirip dengan Zeus, dan panjangnya lebih dari 100 meter. Tidak ada waktu, Li Tianming menatap dingin kedua Dewa Ibel yang bersembunyi. Ia menyerahkan tubuhnya kepada Miao Miao. Dalam sekejap, seluruh gua di depannya dipenuhi dengan formasi petir ilahi Taichu berwarna putih. Hao, Mo Lian dan Mo Si menyadarinya saat itu juga dan wajah mereka sedikit berubah. Mengaum, mereka bereaksi sangat cepat. Mata Ibel yang tersisa di tangan mereka bergetar, dan semburan cahaya bintang yang menyilaukan melonjak. Sebanyak 5 tubuh bintang berbentuk binatang melesat keluar. Ini adalah sejenis serigala Ibel dengan rambut perak di sekujur tubuhnya. Tubuhnya seperti alam semesta kecil, dan ia juga bisa melintasi langit berbintang dengan tubuh fisiknya. Selain kelima serigala penggambar bintang ini, ada juga 6 ular bintang api hitam dan emas yang panjangnya lebih dari 200 meter. Mereka terbakar dengan api bintang. Begitu mereka muncul, suhu di dalam gua melonjak tinggi. Meskipun serigala evolusi bintang dan ular bintang berkobar ini adalah makhluk kosmik paling dasar, mereka semua sangat jinak dan protektif terhadap tuannya. Dalam sekejap, mereka mengepung kedua gadis dari klan Dewa Ibel dan melindungi mereka dengan baik. Inilah perbedaan mendasar antara Infinite Beast Tamer dan Beast Tamer biasa. Yang pertama merupakan tuan dan binatang perang, sedangkan yang terakhir merupakan mitra kultivasi. Tidak peduli seberapa kuatnya binatang kosmik, ia hanya memiliki 1 jiwa binatang, bukan 3 jiwa, dan keinginannya akan selalu cacat, tetapi juga akan lebih brutal. Reaksi mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka cukup cepat. Namun, Li Tianming lebih cepat. Kalau nggak bertindak, nggak apa-apa. Tapi sekali bertindak, fatal akibatnya. Ledakan. Sambil memegang pedang Dong Huang, dia tiba-tiba muncul di samping Mo Lian, dengan Ying Huo dan Meo Meo di tangannya, dan menggunakan kekuatan magisnya untuk membombardir ke depan. Kekuatan sihir api fluoresensnya lebih sedikit. Dalam waktu singkat, hanya ada 3 serangan berturut-turut, termasuk bulu langit terbakar yang meledakkan bulu-bulunya. Jurus mematikan ini benar-benar berbeda dari yang pertama kali dipelajarinya di Sekte Dong Huang. Dengung-dengung-dengung. Setiap bulu berbentuk pedang membawa kekuatan api penyucian 1 yuan. Semua kekuatan magis, setelah diberkati oleh api penyucian 1 yuan, bagaikan pedang yang melesat di angkasa. Dan Miao Miao bahkan lebih berlebihan lagi, ia langsung meluncurkan gelombang 9 kekuatan sihir berturut-turut secara instan. Sebagai binatang buas yang paling kuat dan memiliki kekuatan magis, ia meluncurkan gelombang guntur magis campuran termasuk petir pengejar jiwa neraka, penjara listrik Huntian, bola listrik kekacauan, jaringan listrik 10.000 ekstrim, aula kelahiran kembali 3 alam, 9 diantaranya ditembakkan dalam sekejap, semuanya membawa kekuatan listrik kacau 2 yin dan yang. Api penyucian, bulu berbentuk pedang, dan 9 ledakan guntur langsung membombardir tubuh salah satu gadis dari klan Dewa Ibel. Cepat, akurat dan kejam. Kekuatan sihir terbaru Miao Miao, guntur 1000 arah, juga menggunakan listrik kekacauan yin yang. Saat ini, Li Tianming telah menghilang tanpa jejak. Ledakan. Saat kekuatan magis meledak, Ibel itu segera dilalap guntur dan api, dan sejumlah besar partikel neutron di dadanya diterbangkan oleh Li Tianming. Ambil pedangku. Li Tianming meraung, dan pedangnya melesat bagai guntur. Pedang Dong Huang terbelah menjadi 2, dan kedua pedang itu menusuk ke arah luka Mo Lian. Ledakan-ledakan-ledakan. 6 gerbang bintang terbuka, dan 6 energi pedang sumber bintang tingkat semesta yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya energi pedang jiwa Bailing. Jika dia tidak bertindak, tidak apa-apa, tetapi begitu dia bertindak, itu akan menjadi pembasmian yang fatal. Fiuh! Tubuh Mo Lian tertusuk di tempat, dan ujung pedang Dong Huang menembus dan keluar dari punggungnya, mengeluarkan darah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dalam hal mematikan, Li Tianming tidak buruk. Wajah Mo Lian berubah, dan ia menjerit ketakutan dan kesakitan. Bukan hanya kekuatan magis dan daya basmi pedang Dong Huang, tetapi juga daya basmi jiwa yang menyapu otaknya. Namun, jiwa klan Dewa Ibel memang jauh lebih kuat, dan serangan Bailing tidak membasminya secara langsung. Sebaliknya, kedua metode tersebut bekerja sama untuk menyebabkan tubuh Ibel Dewa Zeus meledak secara langsung, mengembun menjadi asal-usul Dewa Zeus, dan menghantam tanah dengan bunyi dentang. Hal ini membuat semua binatang perang tercengang, karena begitu klan Dewa Ibel menjadi asal mula Dewa Zeus, mata Ibel mereka akan ditarik kembali ke inti,
sehingga memutus hubungan dengan binatang perang, menyebabkan binatang Dewa Zeus yang dikendalikan oleh Mo Lian langsung kehilangan kendali. Mo Lian mengendalikan serigala Yansing. Kelima serigala Yansing tertegun sejenak. Mata merah mereka melihat Li Tianming, tetapi mereka juga melihat Mo Si dan ular bintang berkobar. Mereka meraung, sifat asli mereka terungkap, dan mereka menyerang siapapun yang mereka lihat. Di medan perang tempat Liu Cheng dan pasukannya berada, semua serigala Yansing tak terkendali. Sifat serigala adalah bersatu, jadi mereka berkumpul dan bertarung melawan lawan terkuat di mata mereka. Dan lawan terkuat mereka di sana adalah Blazing Star Snake. Suasana menjadi kacau balau. Tak ada jalan lain. Setelah asal-usul Zeus disingkirkan, klan Dewa Ibel pasti akan menyelamatkan mata Ibel yang paling penting terlebih dahulu dan tak akan bisa mengurus binatang perang yang dilepaskan itu sama sekali. Ada satu perbedaan kecil antara binatang-binatang Zeus ini dan binatang-binatang pendamping Zeus, yaitu, mereka tidak memiliki asal-usul Zeus. Jika mereka dihancurkan, mereka akan mati di tempat. Mo Lian, gadis lain dari klan Dewa Ibel, Mo Si, sangat terkejut melihat saudara perempuannya dipukuli seperti ini sampai-sampai pikirannya menjadi kosong. Reaksi pertamanya adalah memanggil semua ular bintang berkobar di kejauhan untuk kembali. Penjaga hukuman surgawi apa kau dari suku kecil di bintang pendamping berani sekali kau. Cincin pemburu bayangan kami telah melihatmu. Mo Si segera mundur, menatap Li Tianming dengan sepasang mata gelapnya. Tidak, matanya bergetar saat ia menatap Li Tianming dengan tak percaya. Kau dewa kosmik setengah langkah bagaimana mungkin? Aneh, aneh sekali. Sebelum dia sempat bereaksi, Li Tianming meliriknya dan bergegas ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menggunakan alam turunan ke-8 untuk menghancurkan dewa kosmik tingkat ketiga telah membangun kepercayaan dirinya yang kuat. Membasmi satu saja tidak cukup. Kembali, Mo Si mengeluarkan suara panjang, dan ular bintang berkobar di kejauhan berkumpul bersama, menabrak sisi ini seperti gelombang cahaya bintang. Ledakan-ledakan-ledakan. Mereka kembali dengan cepat. Oh, tubuh Li Tianming berubah, kilat dan guntur menyambar, dan dia tiba di depan Mo Si seperti badai petir. Berdengung. Teknik melarikan diri dari kabut bintang. Mo Si tidak sombong. Ia sangat menyadari keanehan Li Tianming. Ia segera menempatkan mata ibelnya di depannya. Tiba-tiba, kabut hitam muncul dari 42 mata majemuk. Kabut itu bergetar dan menyapu Mo Si ke dalam kabut. Sebuah bayangan hitam berkelebat. Ketika Li Tianming menebas dengan pedangnya, tidak ada seorang pun yang tersisa dalam kabut. Klan Dewa Ibel tentu saja memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi Li Tianming datang terlalu cepat sekarang, dan Ibel Lian yang lain sama sekali tidak siap menghadapi kecepatan, ketepatan, dan kekejamannya. Begitu teknik melarikan diri dari kabut bintang dilepaskan, Mo Si meninggalkan adiknya dan melarikan diri. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan pikiran Dewa Zeus untuk mengunci posisi Li Tianming. Ledakan-ledakan-ledakan, mati. Dia mengendalikan lusinan ular bintang berkobar, membentuk pusaran laut berbintang yang mengelilingi Li Tianming sendiri. Ledakan, salah satu ular bintang berkobar menghantam Li Tianming, menjatuhkannya dan hampir membuat darahnya mendidih. Tergantung. Fakta telah membuktikan bahwa ras manusia dari klan Dewa Ibel tidak kuat, tetapi kekuatan tempur kelompok binatang buas ini sungguh tidak biasa. Ular bintang berkobar itu tidak hanya mengejar Li Tianming, mereka juga menghalangi jalan keluar lainnya, mencoba menyegel Li Tianming sepenuhnya. Kalian telah melakukan hukuman mati yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 ras. Tidak perlu berjuang. Pada saat itu, puluhan ular bintang berkobar berbicara pada saat yang sama, seperti puluhan dewa Zeus, suara mereka sangat dingin. Li Tianming ingin bertarung lagi, tetapi Yin Chen berkata bahwa teman-teman Jiang Datu telah melarikan diri. Terlebih lagi, beberapa orang di sekitar tertarik oleh kebisingan pertempuran dan sudah datang ke sini. Mereka semua adalah 8 kelompok dewa. Begitu orang-orang ini diizinkan berpartisipasi dalam pertempuran, mereka pasti akan membantu klan Dewa Ibel. Saat itu, bahkan jika aku bisa pergi, aku khawatir kakak kepala besar dan yang lainnya tidak akan bisa pergi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika ada kesempatan, aku akan bermain dengan kalian, saudariku, perlahan-lahan. Li Tianming mengangkat alisnya dan melirik Mo Si. Harus dikatakan bahwa klan Dewa Ibel adalah ras manusia yang berpenampilan paling normal di antara 3 klan dewa utama, dengan kecantikan yang anggun dan pendiam. Bahkan di antara 8 kelompok dewa, mereka terasa seperti klan Dewa Ibel, dan klan Dewa Yan Huang adalah yang paling mirip. Yang lainnya kurang lebih adalah ras asing. Setelah melihat begitu banyak ras asing,
tiba-tiba melihat mata hitam dan rambut hitam ternyata tidak terlalu buruk. Namun kesombongan di mata orang lain juga menjijikkan. Bisakah kau melarikan diri? Mosi mencibir, dan puluhan ular bintang berkobar tiba-tiba menyemburkan api ke arah Li Tianming. Berdengung, tubuh Li Tianming berguling seperti ular listrik dan langsung menghilang dari pandangan Mosi. Secepat itu siapa gerangan dia? Mosi mengerutkan kening dalam-dalam. Mo Lian. Dia bergegas menuju asal-usul Dewa Zeus. Cepat, beritahu Tian Mosi. Kita harus menemukan keturunan suku jahat ini. Seru asal Dewa Zeus dengan marah. Mosi mengangguk berat. Sisi lain. Jiang Datu bergegas dan telah bertemu kembali dengan orang-orang dari Taiko Hengsha. Bagaimana kau bisa lolos? Tanya Jiang Datu dengan heran. Entahlah. Zeus berambut hijau mengibaskan rambutnya dan berkata dengan yakin, mungkin dia terpesona oleh pesonaku. Dia kabur terburu-buru. Saudara Liu Cheng, berhentilah menyombongkan diri. Hilangnya kendali mendadak para serigala bintang itu berarti salah satu dewa ibel telah dihajar hingga babak belur. Kata pemuda lainnya, Zeus. Sederhananya, ini disebut asal-usul Zeus, bukan bola, kata Jiang Xiaobai sambil menutupi wajahnya. Siapa yang akan membantu kita? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan, dan mereka semua menoleh. Sambil berbicara, Li Tianming berjalan keluar dari kedalaman gua dan muncul di depan semua orang. Dewa Zeus setengah langkah. Orang-orang dari Hengsha kuno tercengang saat melihatnya untuk pertama kali. Kemudian, Zeus berambut hijau bernama Liu Cheng berkata, adik kecil ini memiliki benih pelindung hukuman surgawi di kepalanya. Apakah dia budak dari 8 divisi dewa? Apa yang kau bicarakan, bodoh? Jiang Xiaobai melotot, mencubit wajah Zeus berambut hijau, dan memarahinya dengan marah. Saudaraku, orang yang mengalahkan klan Dewa Ibel hingga babak belur tak lain adalah Lin Feng. Jiang Datu menghampiri, menatap Li Tianming dengan antusias dan ekspresi aneh, lalu memujinya, sungguh menakjubkan. Dia masih tidak mengerti bagaimana Li Tianming menemukan Liu Cheng dan yang lainnya. Adapun mengalahkan Zeus, Ibel, dan Dewa Langit tingkat ketiga hingga menjadi bola, itu bahkan lebih luar biasa. Di mata Jiang Datu, anak ini diselimuti misteri. Tidak mungkin kakak kepala besar, berhentilah menantang pandangan duniaku. Liu Cheng tercengang. Ia melangkah maju dan menatap Li Tianming, matanya masih dipenuhi kebingungan yang tak terhingga. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meninju Li Tianming. Li Tianming tahu ia akan bertindak. Ia mengulurkan lengannya yang gelap sambil mengeong dan menahan pukulan Zeus berambut hijau. Ular petir di tangannya segera menyerbu ke arah Liu Cheng. Mendesis. Berhenti, berhenti, berhenti. Liu Cheng sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia segera menarik tinjunya dan menatap Li Tianming dengan tak percaya. Kemudian ia menoleh ke Jiang Datu dan berkata, saudara ini sungguh luar biasa. Ia bahkan berani menyentuh 8 divisi dewa dan ibel. Apakah ia salah satu dari kita mulai sekarang? Kita sudah menjadi salah satu dari kita. Jiang Datu tertawa. Bagus sekali. Kami di Taiko Hengsha kekurangan talenta, kata Liu Chengle. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Li Tianming, selamat datang, saudara Wang Feng. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Namanya Lin Feng. Jiang Xiaobai berkata dengan marah. Aku salah. Liu Cheng menggaruk kepalanya, tampak kesal. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan sesuatu dari cincin Sumeru. Begitu benda itu keluar, aroma aneh menyebar, menyegarkan hati. Li Tianming mengamati dengan saksama dan melihat buah aneh di tangannya. Buah itu tampak seperti kue dengan 9 lingkaran, seperti 9 lingkaran pohon. Ini buah 9 kehidupan. Dari luar tampak biasa saja, tapi saat digigit, isinya penuh daging merah darah, bagaikan langit berbintang yang merah menyala, kata Liu Cheng sambil terkekeh. Coba lihat, Jiang Datu dan Jiang Xiaobai keduanya berkumpul, menatapnya dengan rasa ingin tahu, mata mereka sedikit berbinar, terutama Jiang Xiaobai. Li Tianming juga melihat dari kejauhan. Dari mana kamu mendapatkannya? Tanya Jiang Datu. Aku tidak bisa menemukan lokasinya lagi. Kami mengikuti Jiang Lin Cheng saat itu. Dia sangat cakap dan menemukan cabang-cabang pohon leluhur 9 kehidupan, yang berisi banyak buah 9 kehidupan. Tapi tempat itu juga ditemukan oleh 8 dewa. Pertempurannya sangat sengit, dan banyak asal-usul dewa alam semesta yang berhasil dilumpuhkan. Aku cukup beruntung bisa menangkap 3 dan segera berlari keluar. Aku tidak tahu bagaimana situasi di sana sekarang, kata Liu Cheng dengan rasa takut yang masih tersisa. Siapa pesaing utamanya Jiang Lin Cheng masih sangat kuat.
8 dewa biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ketika Jiang Xiaobai berbicara tentang orang ini, ada bintang-bintang di matanya dan dia masih sangat hormat. Seharusnya dia putra Ibel dari klan Dewa Ibel. Dia adalah keturunan Raja Ibel dari bintang Ibel Kaisar Taichang. Dia berada di puncak daftar 10 alam semesta yang sunyi dan merupakan dewa jenius tingkat atas di antara 10 dunia tingkat 10.000 alam semesta di dekatnya. Dia biasanya berkultivasi di dunia tingkat Kaisar Langit. Liu Cheng agak khawatir ketika menyebut orang ini. Tian Mozi ku dengar dia cabul. 2 gadis dari klan Dewa Ibel itu seharusnya menjadi pelayannya. Bisakah Jiang Lincheng bersaing dengannya? Jiang Xiaobai bertanya dengan sedikit khawatir. Jiang Datu berkata, seharusnya sedikit lebih buruk, tapi bukan berarti mustahil untuk melawan. Lagi pula, klan Dewa Ibel kuat dalam pengepungan binatang buas, dan kemampuan mereka untuk membasmi satu orang secara instan tidaklah sekuat itu. Setidaknya ada peluang untuk lolos. Kakak kepala besar, kalau dipikir-pikir, kita di Taigu Hengsha masih sedikit lebih rendah daripada 8 kelompok dewa ini secara keseluruhan, jadi kita telah banyak menderita akhir-akhir ini. Petualangan ini, kita berada di ambang hidup dan mati, dan kita telah menemukan jawabannya. Meskipun harta karun di Rerun Dewa Yan Huang kuno ini luar biasa, kita harus hidup untuk menikmatinya. Kita lolos dari bencana kali ini dan siap untuk kembali ke Taigu Hengsha terlebih dahulu, kata Liu Cheng tanpa daya. Kembali bagaimana caranya? Jiang Xiaobai menggelengkan kepalanya. Orang tua dan tetua kami mengizinkan kami masuk agar kami bisa menunjukkan kekuatan kami, menduduki wilayah leluhur ini, dan kemudian perlahan-lahan memperluasnya. Ini masalah generasi. Jika kami mundur sekarang, akan sulit untuk kembali lagi nanti. 8 kelompok dewa itu telah membangun wilayah di mana-mana. Meski begitu, masih ada kesenjangan kekuatan. Terlebih lagi, akan ada aliran Zeus berbakat dari dunia lain setingkat Wanzu yang datang ke Sang Xingsu, dan bahkan mungkin ada Zeus dari dunia tertinggi setingkat Kaisar Tian. Mereka adalah klan Kaisar dari 8 divisi dewa. Kita di Taigu Hengsha hidup terpojok, bagaimana kita bisa memperjuangkannya? Kurasa itu sia-sia. Liu Cheng menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit sedih. Sesulit apapun, kita harus berjuang. Dulu, sulit bagi 8 kelompok dewa untuk langsung masuk ke Hengsha kuno. Tapi sekarang, Rerun Dewa leluhur ini telah menjadi lorong. Para tetua akan menjaga Rerun Dewa atas. Meskipun Rerun Dewa bawah tidak begitu penting, begitu mereka sepenuhnya dikuasai pihak lain, akan mudah bagi mereka untuk mengirim orang ke Hengsha Taigu kita untuk mengumpulkan informasi, kata Jiang Xiaobai dengan sedih. Rerun Dewa atas dapat melewati Zeus yang sangat kuat. Itulah pertarungan sesungguhnya di sana. Setidaknya Rerun Dewa tingkat bawah tidak dapat dibuang begitu saja. Terus terang, tempat ini telah menjadi zona penyangga yang strategis. Dan 10 dunia tingkat Wanzu itu adalah garda terdepan dari 8 divisi dewa. Setidaknya, kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa Taiko Hengsha tidak mudah diganggu, baik sekarang maupun di masa depan. Jika kau ingin orang lain takut padamu, kau harus cukup tangguh dan bertarung dengan darah. Kata Jiang Datu dengan suara berat. Baiklah, Liu Cheng menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan susah payah, kakak kepala besar, meskipun aku sudah bilang begitu, kita tetap berencana untuk pergi. Mengapa? Jiang Xiaobai bertanya dengan bingung. Kami tidak memiliki tempat kelahiran setinggi kalian, saudara-saudari, dan kami semua adalah harapan keluarga. Setelah kami tiada, itu akan menjadi kehilangan besar bagi keluarga. Dan kalian, keluarga Yongsheng Jiang, memiliki banyak orang jenius. Liu Cheng merasa sedikit malu ketika mengatakan ini. Maksudmu, bahkan jika kita mati di sini, itu bukan masalah besar, kata Jiang Xiaobai dengan marah. Tidak, jangan salah paham. Liu Cheng tersipu. Ini tidak berbahaya, hanya saja. Bagaimanapun, artinya keluarga Jiang masih bisa bertahan tanpa mereka. Ini berarti bahwa mereka, saudara kandung, tidak memikul tanggung jawab atas kemakmuran keluarga. Lupakan saja, tidak apa-apa. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Jiang Datu menepuk bahu Liu Cheng dan berkata sambil tersenyum, kakak, aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Saya berharap suatu hari nanti kami akan berubah pikiran, dan kemudian kami akan datang kepadamu. Kata Liu Cheng sambil tersenyum. Kurasa saat itu, kita sudah tamat. Jiang Xiaobai masih sangat tidak senang. Jangan bilang ada yang sial, kata Jiang Datu, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Li Tianming. Ia bertanya, saudara Lin Feng, tidakkah kau ingin pergi ke Taiko Hengsha? Kita mereka akan kembali sekarang, mengapa kau tidak ikut dengan mereka? Li Tianming mendengarkan percakapan mereka dengan tenang,
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan menunggu sebentar dan mencari kesempatan. Baiklah kalau begitu. Jiang Datu tidak berkata apa-apa lagi. Selamat tinggal. Liu Cheng dan pemuda lainnya tampak sedikit menyesal, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah saat mereka bersiap untuk pergi. Namun mereka tidak pergi jauh sebelum berbalik. Tidak ingin pergi lagi, tanya Jiang Xiaobai sambil tertawa. Tidak, kita masih harus pergi, kata Liu Cheng sambil terkekeh. Lalu kenapa kau kembali, tanya Jiang Xiaobai dengan marah. Kami berdiskusi dan memutuskan. Liu Cheng bertukar pandang dengan mereka, lalu mengeluarkan 3 buah 9 kehidupan dari cincin sumi dan berkata, berikan harta karun ini kepada para pahlawan. Kalian adalah para jenius heroik yang berjuang untuk Taiko Hengsha, sementara kami pengecut. Pengecut tidak pantas mendapatkan harta karun ini. Kami tidak bisa berkontribusi pada Taiko Hengsha, dan kami tidak berguna. Jadi, aku akan memberikannya kepada kalian. Sambil berbicara, dia meletakkan 2 buah 9 kehidupan di kepala Jiang Xiaobai dan Jiang Datu. Akhirnya, ia mengambil buah 9 kehidupan terakhir dan menghampiri Li Tianming, sambil tersenyum berkata, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, saudaraku. Buah 9 kehidupan ini kuberikan kepadamu. Semoga masa depanmu cerah, Wang Feng. Terima kasih. Li Tianming mengambil buah 9 kehidupan. Apakah itu pantas? Jiang Xiaobai bertanya kepada saudaranya. Terimalah restu mereka, kata Jiang Datu sambil tersenyum. Orang pembawa sial kau. Liu Cheng melotot padanya. Kau sudah tua sekali, kenapa tidak berikan kedua buah 9 kehidupan itu pada Xiaobai agar dia bisa memperbesar payudaranya? Lagi pula, satu saja akan asimetris. Nenek, Jiang Xiaobai ingin menghancurkan buah 9 kehidupan di kepalanya. Meskipun benda ini punya efek seperti itu, aku tidak bisa mengatakannya di depan umum. Aku malu. Selamat tinggal, prajurit. Zeus berambut hijau itu lalu berbalik dan pergi dengan gagah. Ia mundur sesuai janjinya, yang cukup lugas. Saudaraku, apakah mereka akan kembali, tanya Jiang Xiaobai. Bagaimana menurutmu? Jiang Datu terbatuk dan menyerahkan buah 9 kehidupan di tangannya kepada Jiang Xiaobai. Ia lalu menundukkan kepala dan melirik ke depan, lalu berkata dengan serius, ayo kita isi ulang. Mungkin Lin Feng akan menyukainya. Tergantung pada. Jiang Xiaobai hampir pingsan. Keduanya masih berbicara ketika mereka melihat Li Tianming telah datang ke samping dan menelan buah 9 kehidupan dalam satu tegukan. Saudaraku, aku ingat bahwa langkah kunci untuk menjadi Dewa Zeus setengah langkah adalah memulai dari 7 bintang dan mendorong transformasi partikel bintang di seluruh tubuh menjadi partikel neutron. Kan karena buah 9 kehidupan ini dapat meningkatkan jumlah partikel neutron, mungkinkah itu dapat membantunya menjadi Dewa Zeus? Jiang Xiaobai tiba-tiba bertanya. Mungkin saja. Jiang Datu mengangguk, jadi. Aku ingin memberikannya padanya, kata Jiang Xiaobai sambil menundukkan kepalanya. Benar saja, saya sudah menebaknya. Tapi, dia sudah minum 1 pil. Kita lihat saja efeknya. Kalau bagus, aku akan memberinya 1 lagi, kata Jiang Xiaobai lagi. Benar sekali. Jiang Datu terbatuk dan berkata, Kak, jujur saja, menjadi penjilat wanita tidak sebaik memperkaya kariermu. Brengsek, saat buah 9 kehidupan memasuki tubuhnya, Li Tianming memang merasakan firasat yang sangat aneh. Perasaan ini sedikit mirip dengan Rerun Dewa Turunan, tetapi esensinya berbeda. Kekuatan Rerun Dewa Turunan melonjak menuju keteraturan, dan setelah buah 9 kehidupan memasuki tubuhnya, ia juga berubah menjadi aliran deras, tetapi aliran deras ini melonjak menuju an 7 bintangnya. Terutama jantung api penyucian dan limpa kekacauan, kedua an bintang ini telah berubah menjadi tubuh Zeus, seperti 2 alam semesta kecil, dengan cahaya bintang yang terang dan bintang-bintang yang padat. Mengapa tidak langsung ke paru-paru Hongmeng? Li Tianming kemudian mengendalikan aliran buah 9 kehidupan dan menyalurkannya ke paru-paru Hongmeng. Faktanya, memakan buah 9 kehidupan adalah hal yang tabu bagi dewa bintang biasa. Buah ini sama sekali tidak berguna dan bahkan dapat merusak tubuh. Bagaimanapun, ini adalah harta karun yang mengubah partikel neutron. Jadi ketika pertama kali memasuki paru-paru Hongmeng, Li Tianming merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah paru-parunya terbakar, dengan gelembung dan lubang di mana-mana. Partikel-partikel bintang itu tampaknya tidak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Namun, an bintang paru-paru Li Tianming berbeda dari an bintang dewa lainnya. Sebagian intinya telah diubah menjadi partikel neutron, dan berubah seiring dengan peningkatan keteraturan yang berkelanjutan. Dia hanya menyalurkan kekuatan ini ke bagian partikel neutron ini. Ketika kekuatan obat dari seluruh buah 9 kehidupan, termasuk paru-paru Hongmeng,
Mulai ternutrisi dari posisi inti ini, Li Tianming tiba-tiba menemukan bahwa apa yang dibayangkannya benar-benar terjadi. 9 buah kehidupan, bisakah itu benar-benar membantu Dewa Zeus setengah langkah menjadi Dewa Zeus? Dari intinya, sebelum tatanan Hongmeng bertransformasi, partikel-partikel bintang sebenarnya perlahan-lahan bertransformasi menjadi partikel neutron. Saat ini, belum ada kabar tentang Dewa Zeus setengah langkah lainnya yang memakan buah 9 kehidupan, jadi belum ada rumor. Dewa kosmik setengah langkah umumnya tidak memenuhi syarat untuk menyia-nyiakan sumber daya alam. Aku berbeda dari yang lain. Aku sudah lama berada di alam Dewa kosmik setengah langkah. Sekalipun buah 9 kehidupan ini hanya dapat meningkatkan transformasi partikel bintang di tubuhku, dikombinasikan dengan rerun dewa turunan dan jiwa surgawi warisan, itu akan sangat berguna. Li Tianming hanya bersiap untuk menghancurkan rerun dewa turunan dan mencobanya pada saat yang sama untuk melihat apakah itu akan memberi efek promosi pada pertumbuhan akhir tatanan dan menjadi tatanan tingkat bintang. Pada saat ini, Jiang Xiaobai tiba-tiba muncul, dengan tangan di belakang punggungnya, dan bertanya dengan acuh tak acuh bagaimana bisakah aku membantumu menjadi Dewa Zeus. Tentu, Li Tianming mengangkat kepalanya, menatap gadis yang menarik itu, dan bertanya sambil tersenyum, kenapa, kau ingin memberiku tanda cinta? Orang pembawa sial, Jiang Xiaobai memelototinya. Aku leluhurmu, tapi kau terjebak di Zeus, sungguh menyedihkan. Lebih baik begini, karena, Li Tianming ragu untuk berbicara. Karena apa Jiang Xiaobai tertawa? Karena aku mungkin berselingkuh dengan leluhurmu. Li Tianming terkekeh. Jiang Xiaobai tersambar petir. Setelah beberapa lama, ia menatap Li Tianming dengan tatapan meremehkan. Kau juga tahu tentang kelahiran kembali leluhur kita, tahukah kau bahwa leluhur kita adalah wanita tercantik yang legendaris di dunia yang teratur? Dia mengetuk kepala Li Tianming dan berkata dengan sungguh-sungguh, bangun. Kamu begitu kecil, bahkan tidak sebesar jari nenek moyang kita. Kali ini giliran Li Tianming yang tersambar petir. Yang paling penting, Jiang Xiaobai menggelengkan kepalanya, sangat terkejut, kudengar dari kakek buyutku bahwa sepertinya ada bayi di dalam tubuh leluhur kita. Aku tidak tahu siapa yang menghamili leluhur kita saat dia bereinkarnasi. Ini benar-benar sesuatu yang membuat pria di seluruh dunia kecewa. Tes-tes. Dengan baik, Li Tianming menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang indah. Ini, ambillah. Jiang Xiaobai menyerahkan 2 buah 9 kehidupan kepada Li Tianming dan dengan sabar mengajarinya, anak muda, bersikaplah rendah hati dan berhentilah bermimpi yang tidak realistis. Kau mengerti banyak hal, tanya Li Tianming. Bukankah sudah kubilang secara teori, dia memang veteran di dunia percintaan, kata Jiang Datu tiba-tiba. Kepala besar orang pembawa sial. Jiang Xiaobai mengejarnya dan memukulinya. Li Tianming memperhatikan mereka tertawa dan bercanda, hatinya dipenuhi sukacita. Ia berkata dengan nada meremehkan, 2 junior kecil. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak di ruang pendamping semuanya berdiri. Aku akan menjadi seorang ayah. Apa, Ying Huo, Miao Miao, Lan Huang, Yin Chen, Bai Ling, dan Bai Ye semuanya terkejut apakah kita akan menjadi kakek. Tiba-tiba, kehidupan Li Tianming menjadi sangat menjanjikan. Cepatlah berkembang di rerun Dewa Yan Huang kuno ini, bawa Xiao Feng bersamamu, lalu kita bisa pergi ke Hengsha kuno untuk menemuinya. Selama bertahun-tahun, ia telah memberi Jiang Feiling begitu banyak harta dan akhirnya menaklukkan belenggu kehidupan. Bagi Li Tianming, gagasan memiliki anak masih cukup baru. Tentu saja, dengan itu muncullah rasa tanggung jawab. Segalanya tampak lebih berat. Dia tampak bertambah dewasa ratusan tahun dalam sekejap. Ia menerima buah 9 kehidupan yang diberikan Jiang Xiaobai tanpa ragu, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan rerun dewa turunan untuk merangsang pertumbuhan keteraturan. Kali ini, Li Tianming terutama memfokuskan kekuatan rerun dewa turunan pada Ordo Hongmeng dari paru-paru Hongmeng. Sudah terdapat banyak partikel neutron di dalam paru-paru Hongmeng. Dengan nutrisi dari 2 buah 9 kehidupan, Li Tianming tiba-tiba menemukan bahwa ketika partikel neutron di an bintangnya mencapai jumlah tertentu, mereka akan merangsang keteraturan dan mengambil langkah penting terakhir menuju transformasi tingkat bintang. Transformasi ini masih sangat stabil. Sepertinya buah 9 kehidupan dan rerun dewa turunan adalah harta karun kunci bagiku untuk berubah dari Dewa Zeus setengah langkah menjadi Dewa Zeus. Setelah Anda menjadi Dewa Zeus, tidak akan ada jalan pintas seperti itu. Setelah membasmi cusuan terakhir kali, ia mendapatkan banyak sumber ilahi Ordo dengan puluhan ribu lubang. Sumber ilahi Ordo yang dibutuhkan Lan Huang memiliki atribut gunung dan laut, dan cukup umum di Sang Xingsu. Akhirnya giliranku. Lan Huang berada di ruang pendamping, melompat-lompat kegirangan,
mengguncang peti mati abu-abu. Sekarang mereka semua sudah terbiasa, jadi wajar saja mereka tidak takut lagi pada Xiaoba. Kadang-kadang, Xiaoba dapat berinteraksi dengan mereka. Dalam hal atribut kekuatan, Xiaoba adalah yang paling jahat di antara 8 binatang buas kuno yang kacau, tetapi saat ini, ia tampaknya yang paling patuh. Kontras ini cukup ajaib, yang membuat Li Tianming sulit dipercaya bisakah ia masih begitu patuh ketika benar-benar menetas. Bergegas, Lan Huang menelan sumber keteraturan ilahi, galaksi 9 lapisan, yang merupakan sumber ilahi berbentuk seperti 9 lapis cincin melingkar, dengan lapisan gunung dan air, membentuk lautan bintang berbentuk pusaran. Asal-usul keteraturan adalah sesuatu yang menakjubkan yang diciptakan oleh langit dan bumi, dan prinsipnya masih belum jelas hingga hari ini. Tapi itu tidak masalah, selama kita bisa merangsang garis keturunan binatang buas kuno yang kacau. Kali ini, paru-paru Hongmeng Li Tianming bertransformasi lebih cepat daripada paru-paru Lan Huang. Lagi pula, ia hanya punya 2 paru-paru, sementara Lan Huang punya seluruh tubuhnya. Dari segi kekuatan dan ukuran fisik, jika debu perak tidak dihitung, Lan Huang memiliki kekuatan terbesar dan paling substansial, sehingga ia dimulai dari paru-parunya sendiri. Ketika tatanan menjadi bintang-bintang, partikel-partikel bintangnya yang padat menerobos sedikit demi sedikit. Seperti Ying Huo dan Meo Meo, setiap partikel neutronnya benar-benar berbentuk naga berkepala 2 yang melingkar. Seluruh prosesnya mirip dengan transformasi bintang. Ledakan-ledakan-ledakan, gunung dan lautan juga merupakan sejenis kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, Lan Huang adalah yang paling riuh dalam transformasinya menjadi Dewa Zeus di antara para binatang buas kuno yang kacau. Ia bagaikan dunia atau alam semesta nyata yang sedang lahir, dengan ukurannya yang terus bertambah tak terbatas, jauh melampaui Ying Huo dan Meo Meo yang selevel. Dengan berkah tubuh fisiknya, kemampuan benturan jarak dekatnya cukup mengerikan. Berdengung, dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa setiap bagian dari naga berkepala 2 ini berkilau dengan cahaya bintang berwarna biru kecoklatan. Ia tampak seperti lautan bintang yang padat. Jumlah bintang di matanya resmi melampaui 100 juta. Blue Wasteland saat ini sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan sumber bintang tingkat ke-6 dengan mudah. Jika mereka turun ke rerun Dewa Bintang, mereka dapat menyapu langit berbintang seolah-olah itu adalah tanah datar. Karakteristik Zeus yang paling hebat adalah bahwa ia dapat melintasi langit berbintang. Saat Anda menjadi Dewa Zeus, langit berbintang yang tak berujung ini tidak akan lagi menjadi lautan dalam yang dapat menenggelamkan orang, melainkan kolam yang dapat Anda lewati sesuka hati. Cincin bintang naga kaisar. Kekuatan magis baru bangkit dalam darah Lan Huang, dan puluhan ribu Stegosaurus berbentuk cincin lahir di tubuhnya. Mereka bagaikan naga dan pedang, berputar di sekitar Lan Huang, membentuk badai dahsyat yang mencekik. Dan pada setiap Stegosaurus, terdapat perisai dari alam Hongmeng 3 bakat, yang bisa meledak kapan saja. Namun, peningkatan terbesar orang ini masih terletak pada kekuatan daging dan darahnya. Ketika Lan Huang, Ying Huo, dan Miao Miao memasuki tubuh Li Tianming bersama-sama, lengan dan salah satu paha Li Tianming telah sepenuhnya berubah menjadi dewa alam semesta. Bersama dengan jantung, limpa, paru-paru, dan bagian partikel neutron yang memanjang ke tubuhnya, bahkan sebagian besar tubuh Li Tianming setara dengan dewa alam semesta. Meskipun 7 bintang belum berkembang sepenuhnya, fisik mereka telah melampaui banyak dewa kosmik setengah langkah. Kapan Ordo Kaisarmu bisa mencapai tingkat bintang kalau tidak, saudaramu hanya bisa menatap Zeus. Ying Huo mencibir tanpa ampun. Pada saat ini, Li Tianming telah mencapai tingkat ke-9 pengembangan turunan. Ukuran tubuhnya membesar lagi, dan ia hampir menjadi Zeus setengah langkah tertinggi dalam sejarah, hampir menyamai tinggi Zeus tingkat ketiga. Bahkan, kekuatan tempurnya mungkin cukup untuk melawan Zeus tingkat ketiga. Kemajuan akhir-akhir ini cukup cepat. Anda tahu, ketika Li Tianming berada di Zhongtian Sansing, ia mengandalkan ratusan miliar makhluk hidup untuk melawan Zeus tingkat ketiga. Setelah beberapa saat, dengan mengandalkan diriku sendiri dan Xiao Yu, aku mungkin bisa menaklukkan Xiao Liu yang terakhir. Berdengung, Li Tianming berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Terutama kekuatan kaki kanannya, sungguh terlalu kuat. Namun sebagai perbandingan, kaki kirinya agak terlalu polos. Orang pembawa sial, tendangan kejam surgawi. Ketidakseimbangan pada kakinya tidak memengaruhi penggunaan kekuatan sihirnya, tetapi memengaruhi mana Lan Huang sampai batas tertentu. Kekuatan tempur fisik yang kini diperoleh Li Tianming dari keempat binatang pendamping juga merupakan bagian besar dari kekuatan tempurnya. Begitu aku menembus level lain dan menjadikan Xian-Xian pohon dunia asal setingkat Zeus,
kekuatan tempurnya pasti sangat seimbang. Aku hanya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada Xiao Wu, Xiao Liu, dan Xiao Qi selanjutnya. Di antara mereka, urutan penciptaan Jiji ada di seluruh tubuhnya. Jika itu Dewa Zeus, apakah itu berarti dia benar-benar menjadi Dewa Zeus? Bagaimanapun juga, sistem kultivasiku telah sepenuhnya menyimpang dari akal sehat. Jadi Li Tianming tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kakak, Jiang Xiaobei menyaksikan transformasinya dari kejauhan. Sungguh menggetarkan dan menyayat hati. Ia berkata dengan linglung, dia masih belum menjadi Dewa Zeus, tapi dia sudah tumbuh lebih tinggi. Dia lebih tinggi dariku sekarang. Xiao Jiang Datu menoleh dan bertanya dengan khawatir, saudaraku, apakah kamu melakukan sesuatu yang jahat di kehidupan masa lalumu? Kamu terjebak di tingkat Dewa Kosmik setengah langkah selama ini, tetapi kamu tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Dia belum pernah melihat Zeus setengah langkah yang jaraknya hampir 300 meter. Belum pernah mendengarnya juga. Tetap tenang. Li Tianming tahu keunikannya akan terungkap cepat atau lambat. Untungnya, hari ini, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya di Sang Xingsu. Kalian berdua, kalau tidak ada kegiatan, ayo kita cari buah 9 kehidupan. Buah itu sangat bagus. Li Tianming sudah punya tujuan. Itu hal yang baik, tapi sayang sekali kau menyia-nyiakannya. Akan lebih baik bagiku, pikir Jiang Xiaobei dengan penuh kebencian. Gua 9 nyawa. Dalam. Sebuah gua yang dalam, penuh dengan akar pohon leluhur 9 kehidupan. Seorang gadis bergaun hitam, sambil menggendong gadis pucat lain bergaun hitam, berjalan masuk ke sini bersama-sama. Ada beberapa dewa ibel di dalam gua. Mereka semua adalah kaum muda. Mereka berdiri di kedua sisi, menundukkan kepala dengan hormat, dan tidak mengatakan apapun. Dan di puncaknya, ada seorang anak laki-laki muda berambut ungu dan berwajah sangat muda. Salah satu matanya berwarna ungu, sementara yang satunya lagi hitam. Bentuknya seperti pusaran air, berlapis-lapis, semakin dalam. Dia memiliki aura kesepian dan dingin yang sangat khusus. Putra Ibel, Molian dan Mosi berjalan perlahan ke depan, berlutut di depan pemuda berambut ungu itu, lalu menceritakan semua yang mereka alami kepada Tian Mozi. Klan bintang pendamping begitu berani dan lancang sehingga mereka terang-terangan berkolusi dengan sisa-sisa Hengxia kuno. Jika mereka tidak dihukum tepat waktu, saya khawatir mereka akan meniru orang lain dan menyebabkan dampak yang sangat buruk. Saya juga meminta Tian Mozi untuk membasmi orang ini sebagai peringatan bagi yang lain. Molian teringat kejadian sebelumnya dan sangat marah hingga giginya gatal. Dia akhirnya pulih sedikit, tetapi tidak mudah untuk menangkap serigala Yansing yang melarikan diri dalam waktu singkat. Ini bukan hanya soal pengaruh. Pria bertopeng ini jelas hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Zeus, tapi dia punya kekuatan untuk melawan Zeus. Aneh sekali. Kurasa kalau aku membawanya kembali, para tetua juga akan tertarik mempelajarinya. Mosi lebih tenang. Setelah mereka selesai berbicara, mereka menundukkan kepala mereka sangat rendah, jelas-jelas memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap anak Ibel ini. Anak laki-laki berambut ungu itu melirik anggota lain dari klan Dewa Ibel. Tian Mozi dapat membuka mata Ibel Taichang untuk menemukan lokasi orang ini dan melenyapkannya, kata seorang pemuda berbaju hitam dari klan Dewa Ibel. Tian Mozi mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangan pucatnya ke arah Molian dan Mosi, lalu berkata dengan nada kekanak-kanakan, kita butuh cenayang. Ya, Mosi mengulurkan tangannya dan menyerahkan sehelai rambut putih kepada Tian Mozi. Sehelai rambut saja bisa digunakan untuk menemukan seseorang, yang menunjukkan bahwa kemampuan ini lebih berguna daripada artefak kosmik, mata langit dunia terapung. Lagi pula, mata langit dunia terapung setidaknya membutuhkan sisa tubuh bintang. Di bawah tatapan mata orang banyak, Tian Mozi meletakkan rambut putih itu di telapak tangannya. Rambut itu juga berbentuk pusaran ungu, mata majemuk yang aneh. Terlihat jelas ada 33 mata Tian Mo di dalamnya. Di setiap mata Tian Mo, terdengar geraman dan raungan binatang buas, dan aura pembasmi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari telapak tangan ini. Satu tangan punya 33 mata Ibel, dua tangan punya 66. Inilah jenius teratas di dunia Wanzu. Klan Dewa Langit Ibel dengan 66 mata majemuk dan 66 binatang perang lebih mengerikan daripada klan Dewa Matahari terbenam dengan 66 binatang buas ekstrim. Meskipun 66 binatang buas ekstrim lebih menyatu, binatang perang klan Dewa Langit Ibel juga lebih kuat daripada binatang pendamping biasa dari Rerun Dewa Bintang Bawah. Semakin kuat binatang Dewa Kosmik, semakin sebandinglah ia dengan binatang ekstrim kosmik. Hari itu, Mozi membungkus rambut putihnya dengan tangannya dan merenung sejenak. Tak lama kemudian,
Ia membuka matanya dan berkata pelan, kita menemukannya. Dia sudah dekat. Ayo kita pergi. Ya, Mo Lian dan Mo Si merasa gembira. Dengan Tian Mozi di sini, sulit bagi penjahat buta seperti itu untuk mati. Jika aku tidak membuatnya menderita, dia tidak akan tahu siapa penguasa Sang Xingsu. Begitu mereka selesai berbicara, seseorang di luar meminta untuk bertemu dengan mereka. Siapa, tanya Tian Mozi. Mereka adalah sekelompok dewa jahat. Mereka memiliki 2 garis keturunan kerajaan, Yu Sen An dan saudara perempuannya. Mereka ingin meminta Tian Mozi untuk membuka mata Ibel Taichang dan menemukan seseorang untuk mereka. Orang itu mengenakan topeng ungu. Oh, kata Tian Mozi lembut, tidak perlu bertanya, ayo kita tangkap serangga bersama. Pergi ke Xingsu. Di langit berbintang gelap tak berujung, 2 bintang tiba-tiba menyala. Itu adalah 2 dunia sumber bintang tingkat alam semesta yang sangat besar. Mereka seperti 2 mata, satu hitam dan satu lagi ungu, saling mengelilingi dan menyatu, membentuk pusaran cahaya bintang di sekelilingnya. Setiap mata lebih dari 100 kali lebih terang dari bintang gelap. Sepasang mata berbintang raksasa ini sebenarnya adalah dunia dari alam semesta Sang Xingsu, yaitu bintang Ibel Kaisar Taichang. Mereka adalah bintang Kaisar Taichang dan bintang Setan Taichang. Kedua bintang di alam semesta ini memiliki tuan yang sama, yaitu salah satu kaisar teratas di dunia semesta Sang Xingsu, yang dikenal sebagai Raja Ibel Taichang. Raja Ibel Taichang begitu kuat sehingga dia terkenal di seluruh alam semesta. Dan hari ini, bintang Ibel Kaisar Taichang tiba-tiba menghilangkan penghalang kabut dan memperlihatkan posisinya di langit berbintang. Jelas bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Seperti yang diharapkan, pada periode waktu berikutnya, sejumlah besar kapal perang laut bintang kelas Wanzu muncul dari lubang cacing di segala arah dan mendarat di sekitar bintang Ibel Kaisar Matahari. Satu demi satu kapal perang laut berbintang tampak mewah dan berkilauan. Bersama-sama, mereka menuju mata ungu itu. Di bagian paling terang dari mata itu, terdapat kota langit berbintang raksasa bagaikan mutiara. Ukuran kota ini lebih besar daripada dunia gua, dan terdapat bangunan-bangunan bercahaya bintang setinggi puluhan ribu meter di mana-mana. Melihat sekeliling, ini adalah kota kosmik yang mempesona. Namanya adalah kota Taichang Zhou. Di Sang Xingsu, hanya dunia tingkat Wanzu yang dapat membangun kota Zhou. Ukuran kota Zhou biasa lebih dari 100 kali lipat ukuran kota Suzu tingkat penciptaan. Pada saat ini, kota Taichang Zhou sangat ramai, dan cahayanya menerangi langit berbintang sejauh ribuan mil, lebih terang daripada dunia sumber bintang rata-rata. Suara keras datang dari kapal perang laut berbintang itu. Tuan Dayan Huan, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-100.000 kepada Raja Ibel. 9 neraka dewa perang, datang untuk memberi selamat. Puluhan ribu kapal dewa laut bintang tiba di kota semesta Taichang satu persatu. Kapal-kapal bintang raksasa ini memasuki kota raksasa alam semesta ini dan dapat berlabuh di mana saja seperti perahu kecil. Dan banyak dari mereka yang keluar dari kapal perang laut bintang ini adalah Super Zeus yang tingginya 1000 meter. Untuk sesaat, kota Taichangzu menjadi sangat hidup. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pemilik bintang Ibel Kaisar Taichang memiliki status yang sangat tinggi. Pada ulang tahunnya yang ke-100.000, ribuan orang datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Setiap jalan di kota Zhou lebarnya sedikitnya 100.000 meter. Inilah dunia para dewa kosmik sejati. Di dunia seperti itu, Zeus yang tingginya 100 meter hanyalah seorang anak kecil, dan Zeus yang berusia 500 tahun hanyalah seorang bayi. Ia hanya sedikit lebih dewasa secara mental dan tidak suka berlarian dan bermain-main. Hampir semua orang kuat dan kaisar dari 10 dunia tingkat Wanzu di sekitarnya telah tiba. Beberapa dari mereka keluar secara khusus dari tingkat atas Rerun Dewa Yan Huang kuno. Mereka semua datang untuk bergabung dengan klan Dewa Ibelku, hehe. Bukan berarti aku hanya ingin menjilatmu, tapi harus kuakui bahwa Raja Ibel memang sangat murah hati. Di jalan-jalan Zeushen, para Dewa Ibel berkumpul bersama, mengobrol dan tertawa. Peristiwa besar seperti itu juga akan mendatangkan kejayaan dan kesempatan bagi mereka. Sekaranglah saatnya Rerun Dewa Yan Huang kuno dibuka. Para tokoh agung dan dewa kosmik dari 10.000 alam semesta tungku bintang 10 sunyi kita telah berkumpul untuk merayakan acara ini dan mengagumi penampilan memukau para jenius muda di dalam Rerun Dewa. 3940